Selamat siang Pak Koiri. Ya. Ini kan terkait BKD ini kan mulai menjadi kasak kusuk Pak di tingkat desa. Banyak kepala desa yang belum memahami, ada yang sudah memahami. Sebenarnya BKD itu seperti apa sih Pak menurut jenengan? Ya sebetulnya sudah tidak ada tuh alasan kepala desa tidak memahami, karena kemarin sudah ada Bintek, sudah ada Perka LKPP nomor 19, sudah ada Perbuk 11 2021 tentang pengadaan barang jasa di desa. Kalau itu semua diikuti, ya tidak ada yang maksudnya tidak ada yang diragukan, tidak ada yang perlu dibuat repot. Kalau kita sudah memahami itu, baca dulu itu perkanya. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada kemarin yang memberi sosialisasi di PMK, pasti tidak akan ada masalah. Pak, gini, ini persoalannya di tingkat desa itu kan sudah ada dana desa, ada ADD, dan ini ditambah BKD. Secara regulasi, apakah ini tidak akan tumpang tindih, Pak? Ya tidak. Kalau di Siskudes itu sudah jelas kok parameternya. Jadi sumber dananya dari apa, kegiatan apa, itu langsung muncul, Mas. Jadi tidak akan ada tumpang tindih. Kalau kegiatan double di nama jalan yang sama, itu tidak akan bisa masuk. Berarti Siskudesnya harus berjalan dengan baik Pak ya. Itu ya. Pak, terkait pelelangan, karena lelang itu kan desa kan belum pernah melakukan hal ini ya. Ini BKD kan dilelang oleh tingkat desa. Di mana Pak menurut jenengan pelelangan terhadap pelelangan proyek BKD ini, karena desa-desa lain kan tidak sama Pak, ada yang 500 juta, ada yang 400 juta, ada yang 1,3, ada yang 6M, ada yang sampai 6,5 M. Ini bagaimana Pak? Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa pelelangan yang diatur di Perka LKPP maupun yang diatur di Pergub 11 itu adalah untuk mendukung swakelola. Untuk mendukung swakelola itu yang harus kita pahami dulu. Sebenarnya tidak ada masalah kalau memang desa kok tidak mampu, bisa kalau di aturan di perkanya bisa dilelang di LPSE. Tapi kalau di Perbuknya, karena apa, panitianya itu bisa dari Pamong, dari lembaga desa, dari masyarakat umum, baik yang di dalam desa itu maupun di luar desa. Kalau yang di dalam desa saya bisa ngambil tenaga ahli yang dari luar desa. Nah, lelangnya tidak sama dengan lelang yang di lembaga di LPSE. Kita ini diberi kemudahan sekali karena untuk mendukung swakelola. Tentunya ada di situ di Perbuk itu dijelaskan kalau sampai 50 juta seperti apa, kalau sampai 50 sampai 200 kita itu hanya minta penawaran ke penyedia barang. Kalau di atas 200 baru kita mengumumkan minimal di papan pengumuman atau mengundang minimal 3 perusahaan. Perusahaan yang bagaimana di Perbuk dijelaskan, ada prakualifikasinya, syarat-syaratnya, NPWP, SIUP dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma sekarang ini yang jadi kendala, yang jadi persoalan, teman-teman itu ada takut melangkah. Harusnya Perbuk sudah ada, APBD sudah ditetapkan, masing-masing desa itu sudah ada, SK Bupati sudah ada, APBD sudah ada, di DPA dan RKA desa kalau sudah masuk harusnya proses lelang kalau itu sudah boleh, tidak tunggu uangnya keluar baru lelang. Sudah bisa. Yang penting gambarnya kita mintakan asistensi di PU. Nah, cuma sekarang PU ini kadang-kala masih belum mau kalau kita mau minta asistensi maunya sama-sama. Nah, kalau yang sudah siap
Lah uangnya belum keluar ya, nanti kita bikin lelang tidak mengikat. Ada uangnya baru tanda tangan kontrak. Berarti apalagi itu di bisa Pergub 87 sudah jelas minimal maksimal tahap pertama itu bulan Juni akan dikeluarkan. Kan dikeluarkan 2 tahap ini di Pergub 87. Pak, terkait ini tidak ada persoalan dengan pengadaan jasa dan barang Pak ya? Tidak ada kalau dibaca Pergub sama perkara, cuma gini. Kemarin pada waktu Bintek itu yang narasumber yang dari LPSD, dari lembaga pengadaan barang jasa, ini terserah desa yang menentukan ini untuk mendukung swakelola atau mau dilelang secara konstruksi, secara fisik. Yang penting masing-masing desa itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Dia punya alasan. Ini pembok swakelola atau apa? Yang jelas ini lelang ini adalah untuk mendukung swakelola. Pergub 87 jelas harus terintegrasi dengan Siskudes. Sistem perpanjangan Siskudes itu adalah perpanjangan barang bukan pekerjaan. Jadi kayak kalau kita kerja TPT, itu yang kita pertanggungjawabkan itu bukan kok pasang cor TPT sekian, tidak. Kalau kita swakelola berarti kita cor sendiri. Yang kita butuhkan adalah batu pecahnya 1-2 berapa kubik, semennya berapa kubik, pekerjanya berapa orang, terus pasirnya berapa kubik. Ya seperti itu. Ini pun di jalan juga begitu, butuh aspal berapa ton, plasanya berapa ton, alatnya berapa jam. Nah kalau perusahaan yang nawar yang belum ada alat, minimal dia harus ada perjanjian sewa dengan perusahaan lain. Kalau menang di sini bersedia menyiapkan alatnya. Pak, ini yang jadi persoalan ini kan Bojonegoro untuk alat berat ini kan minim Pak. Ini menurut jenengan bagaimana Pak? Ya ada perusahaan banyak kok ya, nanti biar dia yang nyari dari pengusaha lain. Kan tidak seperti umpama saya ikut nawar pekerjaan ini. Kalau saya tidak ada kan saya bisa pinjam di perusahaan lain dengan melamiri dukungan. Kalau saya menang, saya akan support, akan didukung oleh perusahaan ini untuk menyewakan alatnya atau menggunakan alatnya. Ini berarti tidak ada persoalan Pak ya? Kalau kita membaca ini tidak ada persoalan. Tinggal mungkin karena ini ada muatan politik mungkin yang akhirnya orang takut. Ada yang komentar miring oh ini bahaya. BK kok besar. Nah, kebijakan bupati menurunkan BK ini sebenarnya tidak ada yang salah. Ya harus kita tunggu. Yang salah apanya? Ya karena apa? Aset desa kan memang nggak bisa dibangun kabupaten. Iya. Nggak bisa dibangun kabupaten kan begitu loh. Terus untuk kedepannya Pak, ini kan belum ada yang melakukan ya, termasuk mengumumkan dan desa-desa terkait yang mendapat BKD ini menurut jenengan bagaimana Pak? Ya sebetulnya kita jangan menunggu, kita yang harus proaktif ke instansi terkait. Saya beberapa hari yang lalu sudah menghadap kamu, saya katakan ini sudah bisa dilakukan, sudah. Kalau memang sudah siap bisa lelang silakan. Tapi gambar harus asistensi dulu ke PU gambarnya. Karena kalau kita karena apa? Ini BK ini kan uangnya di DPKAD, bukan di PU, DPA-nya. Berarti desa ini untuk bulan-bulan ini sudah bisa melakukan Pak ya? Mestinya. Saya ini gambar sudah selesai, dokumen lelang RKA-nya, KAK-nya, kerangka acuan kerjanya sudah selesai, dokumen lelang sudah kita persiapan, nanti baru kita minta asistensi ke PU. Untuk tidak seperti ini gambar saya, teknis saya ini. Karena yang jelas ini kalau sudah masuk ke APBD desa, kewenangannya desa. Ini aturan loh, saya bicara aturan loh, bukan bicara kebijakan loh. Kewenangannya desa seperti ini loh. Nah, tapi standar teknisnya kalau ini langsung tak bongkar pakai kelas A boleh atau tidak dengan lah itu PU. Kalau enggak ya kita tinggal berubah gambar. Cuma PU harus membuka pintu dari awal, bukan nanti nunggu sama-sama. Pak, ini kan kemarin ya juga ada keluhan dari pihak kepala desa yang desanya rawan dengan banjir, tapi mendapat spek atau jatah pengaspalan. Keinginan desa sebenarnya pengen cor. Ini menurut jenengan bagaimana Pak? Sebetulnya kalau dari awal itu sudah dikomunikasikan dengan Bapeda. Ya karena ini sudah menjadi SK berbunyi aspal.
Nah itu harus dilaksanakan dengan aspal. Kalau memang yang bersangkutan takut ini ada masalah nanti hilang kena banjir, harusnya nggak bisa diambil dulu. Minta menghadap dulu ke Bapeda atau ke Pemkab, menyampaikan ini secara langsung maupun tertulis, ini loh yang menjadi kendala, pasti nanti akan ada kebijakan. Karena apa, pemerintah itu kalau kita hanya mengeluh tapi tidak menyampaikan kepada yang punya kebijakan, tidak mungkin akan ada tanggapan. Wah ini keratanku ini urung mampu nak di aspal, butuh dicor ini lah, tidak pernah menyampaikan. Tapi kalau mau dirubah seketika ya itu butuh proses. Mungkin kalau tidak mau ya nggak dicairkan solusinya. Pak, harapan jenengan Pak untuk kepala desa yang mendapat BKD ini apa? Pesan-pesan Pak? Ya mari kita lakukan sesuai dengan aturan, kita proaktif untuk melakukan tahapan ini, tidak usah harus menunggu. Tidak usah harus menunggu, kita yang proaktif. Berarti ini pluskan Perbuknya jelas, Pergub 87-nya jelas, Pergub 11-nya jelas, Perka 19-nya juga sudah jelas. Jadi upama orang mengatakan kalau kita sudah siap, oh jangan dulu, itu tidak ada alasan untuk itu. Berarti ini pluskan sudah siap Pak ya? Ya sudah. Oke, terima kasih. Gambarnya kan belum asistensi PU ini, baru mungkin kemarin mau minta waktu, Ibu Kepala Dinasnya masih sibuk. Harusnya saya ini diarahkan ke bagian mana kita asistensi kan gitu. Oke, harapan saya supaya ini selaluan. Lah katanya mau ada juknis, ya juknis mengatur yang bagaimana, perbuknya sudah jelas. Oke, terima kasih Pak Kweri. Ya, terima kasih.